Halo Sobat Alkil, berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kimia kelas 11, yaitu tentang hasil kali kelarutan, dan juga nilai kelarutan atau yang disimbolkan dengan S. Jadi kalau hasil kelarutan itu disimbolkan KSP, sedangkan untuk S itu sendiri, itu adalah melambangkan dari nilai kelarutan. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana perhitungan dari nilai KSP itu sendiri, kita harus belajar terlebih dahulu tentang bagaimana kita membuat suatu persamaan dari hasil kali kelarutan yang dinilainya itu nanti yang didukung dengan nilai S itu sendiri. Jadi untuk tujuan pertama pada video kali ini kita akan menentukan persamaan terlebih dahulu tentang KSP atau hasil kali kelarutan. Kemudian kita menentukan dari nilai KSP dan juga kita akan menentukan nilai S yang kemudian nanti di sini akan dikembangkan lagi menjadi part 2 maupun part 3 untuk nilai dari KSP yang dipengaruhi oleh pH, ion sejenis, dan masih banyak lagi. Baik, kita belajar dulu tentang apa sih sebenarnya KSP maupun S itu sendiri. Jadi KSP itu dapat diartikan sebagai hasil kali kelarutan, di mana kelarutan itu tadi adalah nilai S. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai KSP itu sendiri, berarti kita harus cari dulu nilai S dari masing-masing ion, yang kemudian kita kalikan yang dipengaruhi oleh nilai koefisien dari masing-masing senyawanya. Nah, kemudian untuk S ini sendiri itu dapat diartikan sederhananya seperti ini. Jadi S itu merupakan kapasitas ya. Jadi nilai kapasitas suatu ion yang dia dapat larut atau senyawa yang dia dapat larut di dalam suatu pelarutnya. Nah, di sini untuk nilai S sendiri dapat kita samakan dengan nilai M. Jadi nilai S itu dia satuannya adalah mol per liter. Jadi nanti dia akan larut berapa mol dalam satuan volume tertentu. Nah, dapat kita ilustrasikan pada gambar di sini untuk kita lebih paham ya tentang apa sih sebenarnya nilai S dan KSP itu sendiri. Kita bahas dulu tentang nilai S. Jadi S ini tadi merupakan patokan ya atau kapasitas. Di mana contohnya di sini kalau kita ilustrasikan 1 sendok gula. Andai di sini kita ibaratkan adalah 100 mili air. Kita akan membuat suatu larutan gula. Jadi larutan gula terdiri dari gula dan pelarutnya adalah air. Nah, 1 sendok gula ketika dimasukkan ke dalam 100 mili air itu pasti dia ketika diaduk akan larut secara sempurna. Tapi beda halnya dengan volume yang sama yaitu 100 mili, kita campurkan 1 kilo gula. Nah, pasti apa? Akan terjadi endapan dan 1 kilo gula ini tidak akan semuanya larut secara sempurna. Nah, ini membuktikan bahasanya kapasitas 100 mili ini tidak dapat menampung seluruh gula yang dimasukkan. Nah, berapa kapasitas suatu pelarut yang dia dapat menampung atau berapa jumlah dari zat larut yaitu gula ini dapat masuk ke dalam air itu yang disebut sebagai kelarutan. Jadi kalau kita pertegas lagi di slide berikutnya, bahasanya jenis dari kelarutan sendiri nanti akan ada 3, yaitu larut, jenuh, dan mengendap. Nah, tadi untuk yang kasusnya 1 sendok gula itu disebut sebagai larut, sedangkan untuk 1 kilo gula itu disebut sebagai dia mengendap. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tadi di sini dia dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kelarutannya. Nah, contohnya di sini senyawa X yang dia dilarutkan di sini kita asumsikan adalah 1 liter air, 1 liter. Ini juga 1 liter. Nah, senyawa X ini memiliki nilai kelarutan yaitu 1 mol per liter. Artinya apa? Dia dapat larut dalam 1 liter dengan jumlahnya adalah 1 mol. Jadi, kalau 2 liter berarti 2 mol kapasitasnya, kalau 3 liter berarti 3 mol. Seperti itu ya. Nah, coba di sini karena kita disuguhkan 1 liter air, berarti nanti di sini kapasitasnya maksimalnya adalah 1 mol. Nah, pada kasus yang A, dilarutkan 0,1 mol. Ini artinya kan 0,1 mol lebih kecil daripada 1 mol. Otomatis ketika 0,1 mol dimasukkan ke dalam 1 liter, dia akan keadaannya larut. Seperti itu. Kenapa? Kapasitasnya itu adalah 1 mol per liternya, tapi yang diberikan adalah 0,1. Berarti dia kurang dari kapasitas maksimalnya. Sedangkan kalau yang B, di sini adalah diberikan 1 mol dalam 1 liter. Otomatis apa?
kapasitasnya adalah 1 mol per liter, yang diberikan di sini juga 1 mol. Otomatis ini dalam keadaan jenuh. Jenuh itu artinya dia itu antara nilai kelarutan dengan zat yang ditambahkan itu dia sama. Itu ya, seperti kalau kita buat es teh atau mungkin sirup seperti itu, kita tambahkan gulanya itu dengan skala yang banyak, tapi dia tetap dalam keadaan larut. Otomatis kan rasanya kan akan sangat-sangat manis. Nah, ini yang disebut sebagai pekat atau jenuh. Nah, kemudian untuk yang C ini sendiri, di sini ditambahkan 1,5 mol. Kapasitasnya cuma 1 mol per liter, sedangkan yang diberikan adalah 1,5 mol. Otomatis apa? Yang 1 liternya, sorry, 1 molnya akan dia larut sempurna, sedangkan di sini asumsinya 0,5 mol yang mengendap. Kenapa? Kapasitasnya cuma 1 mol, otomatis kalau kita berikan dengan kapasitas tersebut dan melebihi, otomatis apa? Dia akan tumpah, dia akan melebihi batasnya, otomatis kelebihan batas tadi itu tidak akan bisa larut secara sempurna. Nah, ini yang disebut dengan nilai kelarutan, di mana nilai kelarutan ketika kita kalikan satu sama lain dan kemudian kita pangkatkan berdasarkan koefisien, nah itu yang disebut sebagai hasil kali kelarutan. Oke, gitu ya, sudah paham ya? Jadi ada bedanya antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Baik, kita bahas untuk hasil kali kelarutan berdasarkan persamaannya. Karena sebelum kita menghitung nilai KSP-nya nih, kita harus paham dulu bagaimana kita menyusun persamaannya sehingga nanti kita dengan mudah menghitung dari nilai KSP-nya. Nah, di sini nilai KSP sendiri dipengaruhi oleh koefisien dari masing-masing nilai kelarutan, di mana nanti untuk koefisiennya itu diberikan di perkaliannya dan dibangkatkan. Contohnya seperti ini. Ketika di sini diionisasi, jadi kuncinya itu adalah ionisasi ya. Jadi bagi yang belum paham tentang ionisasi, bisa nanti belajar lebih dahulu tentang ionisasi lebih dalam lagi. Kemudian di sini ketika kita ionisasi, kita mendapatkan koefisien. Jadi koefisien itu adalah angka besar di depan suatu senyawanya. Nanti di sini saya contohkan. Nah, kemudian koefisien ini akan menjadi faktor perkalian dan perpangkatan. Nah, juga perkalian serta perpangkatan. Itu kuncinya ada di situ. Langsung saja kita contohkan pada Al2O3. Al2O3. Kita harus ionisasikan terlebih dahulu tentang Al2O3 karena di sini dia indeksnya adalah 2, berarti di sini dapat diartikan ada 2 Al ditambah 3 oksigen, karena di sini ada 3 ya. Oksigen memiliki muatan -2, sehingga untuk melengkapi ini 3 dan -2 adalah -6, berarti di sini adalah 2 dikali berapa yang dia menyamai +6, yaitu +3. Nah ini ya, ini adalah ionisasinya. Sehingga koefisiennya di sini 2 dan koefisiennya 3. Otomatis kalau kita ubah dalam bentuk KSP, itu sama dengan konsentrasi dari 2 Al3 plus pangkat 2 dikali dengan 3 oksigen 2 minus pangkat 3. Nah, jadi di sini untuk duanya jadi perkalian serta jadi perpangkatan. Ini juga sama perkalian dan perpangkatan. Itu ya, paham ya? Nah, sehingga nanti kalau kita hubungkan dengan nilai S sendiri, maka ionnya ini kita ubah dalam bentuk S. Sehingga nanti persamaannya jadi 2S pangkat 2 dikali 3S pangkat 3. Jadi oksigennya berubah menjadi S, Al-nya berubah menjadi S. Gitu ya, cukup mudah ya. Sehingga nanti kita operasikan di sini 2 pangkat 2, 4, S pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, 27, S pangkat 3. Kalau kita operasikan 4 kali 27, 108, S pangkat 5. Jadi 2 ditambah 3 kalau perpangkatan ya. Jadi dia ketika dikalikan dia akan ditambahkan. Sehingga persamaan KSP yang didapat yang dihubungkan dengan nilai S adalah KSP sama dengan 108 kemudian S pangkat 5. Nah, ketika nanti kita ditanya berapa persamaan dari S-nya, maka langsung kita aljabarkan saja. Jadi 108 kita pindah ruas jadi pembagian.
KSP per 108. Kemudian pangkat 5 kalau kita pindah ruas jadi akar 5. Nah, jadilah persamaan KSP dan persamaan S-nya. Langsung kita aplikasikan pada beberapa soal. Jika diketahui kelarutan, berarti kelarutan di sini adalah nilai S ya. Jangan sampai keliru ya. Jadi antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan itu beda simbolnya. Di sini yang diketahui adalah nilai S dari AgCl adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Tentukan nilai hasil kali kelarutan, berarti menentukan nilai KSP-nya berapa dari senyawa tersebut. Jadi jangan sampai terbalik ya. Di soal yang dicari KSP ternyata kita mencarinya S karena kita belum paham tentang apa itu hasil kali kelarutan dan kelarutan. Jadi kalau kelarutan itu dia S, kemudian hasil kali kelarutan itu adalah KSP. Oke, di sini sudah diketahui nilai S-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5 dari AgCl. Tentukan nilai KSP-nya. Berarti kita mulai dengan apa? Dengan menggunakan ionisasi dari AgCl terlebih dahulu untuk mengetahui persamaannya. AgCl kita ionisasi menjadi Ag plus Cl minus. Sehingga nilai KSP itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl minus. Kemudian karena di sini pangkatnya sama-sama 1 ya, sehingga nanti langsung kita ubah S kali S. Atau nilainya adalah S pangkat 2 untuk KSP-nya. Yang di sini adalah mencari berapa sih nilai dari KSP. Karena kita sudah tahu persamaannya yaitu KSP sama dengan S pangkat 2. Sehingga nanti di sini kita operasikan ya. Jadi untuk nilai KSP, nilai S-nya kita ubah yang sudah diketahui. Yaitu 1,2 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 2. Sehingga kalau kita hitung, di sini sudah saya hitung ya, hasilnya adalah 1,44 kali 10 pangkat minus 10. Nah, ini adalah nilai dari KSP-nya. Berbeda implementasi, diketahui hasil kali kelarutan. Nah, ini yang diketahui hasil kali kelarutan tadi apa? Nilai KSP. Jadi ini yang sudah diketahui adalah nilai KSP-nya. Tentukan nilai kelarutan. Nah, ini tadi yang saya tegaskan agar tidak terbalik. Kenapa? Di dalam beberapa soal itu dia mencari hasil kali kelarutan atau mencari dari nilai kelarutan itu sendiri. Jadi kalian harus paham mana yang KSP dan mana yang nilai S. Di sini sudah diketahui nilai KSP-nya ditentukan nilai kelarutannya. Jadi mencari persamaan S otomatis tetap kita harus ionisasi dari PbCl2 PbI2 ya. PbI2 terlebih dahulu. PbI2. Kalau kita ionisasikan jadi Pb2 plus 2I minus. Kenapa? Di sini kok 2I minus? Karena di sini kan indeksnya ada 2. Sehingga di sini 2, kemudian I minus. Nah, di sini totalnya adalah minus 2. Sehingga di sini melepaskan 2. Harus seperti itu ya, harus imbang ya. Sehingga untuk nilai KSP sendiri, kita adalah konsentrasi dari Pb2 plus dikali konsentrasi 2I minus. Sehingga kalau kita ubah ke dalam bentuk nilai S sendiri, jadi S kali 2S pangkat 2. Ya, jadi jangan lupa ya, ini dijadikan perkalian serta perpangkatan. Sehingga kalau kita operasikan, karena ini nilainya adalah 4S pangkat 2, sehingga kalau 4S pangkat 2 kali S adalah 4S pangkat 3 KSP. Nah, ini persamaannya. Tapi yang kita cari adalah di sini nilai kelarutannya. Sehingga dari KSP sama dengan 4S pangkat 3. Kalau kita mau cari S, berarti hasilnya adalah akar 3 KSP per 4. Jadi 4-nya pindah ruas jadi perbagian, kemudian akarnya pindah ruas, pangkatnya pindah luas jadi akar. Sehingga untuk nilai S sendiri adalah akar 3, nilai KSP-nya adalah 7 kali 10 pangkat minus 9,
per 4. Jadi 7 ini bisa dibagikan terlebih dahulu, kemudian baru nanti untuk ini ya, pangkatnya ini ya bisa diakarkan. Jadi langsung dia dibagi 3 seperti itu. Sehingga kalau kita operasikan ini nilainya sudah saya hitung 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini untuk nilai dari kelarutan. Nah, sekian seperti itu untuk videonya. Jadi dapat disimpulkan, kita harus paham terlebih dahulu tentang bagaimana mengionisasikan, mengubah kebersamaan dari persamaan ini langsung kita tentukan apakah dia mencari dari nilai kelarutan atau hasil kali kelarutan. Semoga membantu. Terima kasih.